Jadi pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan wawasan, ya. Kebetulan saya sudah dapat duluan dan sudah saya sharingkan dengan guru kelas 1 dan kelas 4. Karena itu untuk semakin menambah pemahaman tentang kurikulum Merdeka, kita akan melanjutkan tongkat estafetnya ke guru kelas 2 dan kelas 5 dengan narasumber dari kelas 1, ya. Kami persilakan untuk Bu Sestri dan Bu Dona yang menyampaikan materi berikutnya, ya. Bapak Ibu silakan disimak baik-baik. Kita lakukan, ya, supaya nanti kedepannya kita makin lancar dan semakin paham tentang kurikulum Merdeka. Silakan Bu Dona, Bu Sestri. Sebelum saya menjelaskan tentang implementasi kurikulum Merdeka, terlebih dahulu kita akan bermain peran, ya Bapak Ibu. Kita akan mengenal apa saja elemen-elemen yang terdapat pada kurikulum Merdeka. Ya Bapak Ibu, siap ya kita bermain peran ya. Oke, Bu Sestri, yang pertama kita tangkap yaitu yang SKL dulu, SKL. SKL yang paling utama. Di kurikulum Merdeka Belajar, SKL adalah yang paling utama. SKL adalah peserta didik ya. Oke, kita tangkap satu, Bu Sestri. Kalau bisa Bapak-bapak, Bu Sestri. Iya, Pak Supri. Kita tangkap Pak Supri ya. Oke, Pak Supri, silakan maju ke depan, Pak Supri. Silakan Pak Supri ke depannya. Pak Supri adalah SKL. SKL adalah poin utama dalam kurikulum Merdeka yaitu peserta didik ya. Pak Supri silakan berdirinya ya di sini Pak Supri. Oke. Sekarang Bu Sestri kita tangkap 3 orang dulu. Yaitu ya 3 orang dulu yaitu Bu Heles, boleh Bu Heles. Kemudian Ibu kelas 2 1. Bu Lamria. Satu. Boleh. Standar proses, standar isi dan penilaian. Oke, kita ambil. Oke, Bu Heles berdirinya dulu menghadap ke sini, menghadap ke SKL. Maju ke depan, Bu Sestri maju ke depan sini, menghadap bertiga. Ya, bertiga menghadap ke arah berdua. Satu lagi Bu Devi. Bu Heles agak Bu Devi. Iya. Bu Devi. Oh, Bu Devi jangan ya. Oke, kalau gitu ganti Bu Risma boleh dari kelas 2. Bu Dian. Ibu Risma di sampingnya Bu Heles. Kemudian kita panggil lagi Ibu ya Bu Dian. Bu Meko boleh. Ibu Sinta boleh, Bu Sinta. Miss Sinta boleh. Kemudian Bu Angel ya. Tengah sini. Bu Kasarina boleh. Oke. Ibu-ibu nanti pada saat saya menyebutkan, ibu-ibu harus mengingat apa saja tugas ibu-ibu ya. Oke. Ibu Risma itu sebagai standar penilaian, Bu Heles sebagai standar isi, kemudian Bu Lamria sebagai standar proses, lalu Miss Sinta ya sebagai tenaga pendidik standar ketenaga pendidikan, lalu Bu Dian sebagai Satras sarana prasarana, lalu Bu Meko sebagai standar biaya, lalu Bu Kasarina adalah standar pengelolaan ya. Bapak Ibu, ini adalah 7 elemen penting juga sebagai pendukung dari kurikulum Merdeka. Kemudian ada yang paling penting lagi, di antara peserta didik kita itu akan kita panggil yaitu P5. P5 ini sangat penting yang mengelilingi peserta didik kita ya. Oke, kita panggil 6 orang. Bu Susi, kemudian Ibu Miss ya, Bu Roma boleh. Bu Roma, Bu Angel. Oh, Bu Angel, Ibu yang di samping ya. Bu Linda ya. Kemudian
Dua orang lagi ya. Oke. Nah, yang ke-6 ini adalah P5. Ibu-ibu tahu P5? Bu Sestri tolong jelaskan P5. Ibu-ibu tahu P5 tidak ibu-ibu di dalam kurikulum mereka? Tidak tahu ibu-ibu? Oke, ini harap diingat ya, bermain ini sekalian kita belajar tentang P5. Oke, Bu Sestri tolong jelaskan P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu adalah P5. Oke. Yang pertama, Bu Susi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. oke, ingat. Kemudian Miss, Bisa yang ingat nggak? Yang tadi kita nyanyikan. yang kita nyanyikan tadi, berkebinekaan global ya, berkebinekaan global. Ibu Roma, ingat tadi? Mandiri. Gotong royong. Gotong royong. Kemudian Ibu ingat? Ingat tidak Ibu? Mandiri. Kemudian Ibu kreatif. Lalu Ibu Siska bernalar kritis. Oke? Coba kita ulang lagi ya. Oke? Bapak sebagai apa di sini Bapak? SKL. SKL itu apa Pak? Bagus sekali, standar kompetensi kelulusan ya. Kelulusan atau kita kenal dengan peserta didik. Peserta didik di sekolah adalah yang paling utama, menjadi center dari semua bagian-bagian ini. Oke, Ibu coba jelaskan tugas Ibu sebagai Standar penilaian. Nah, standar penilaian di dalamnya ada apa saja standar penilaian? Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Oke, Ibu Ella sebagai apa? Standar isi. Bola pria. Standar proses. Tenaga kependidikan. Oke, standar pendidikan. Sarpras. Pembiayaan. Oke, pengelolaan ini yang mengelola semua struktur yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ya Bu Intan. Penjelasannya cukup jelas ya Bapak Ibu. Oke, kelima P5 ini yang melingkupi peserta didik. Jadi P5 ini juga sangat penting yang melingkupi peserta didik dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini adalah kunci utama kesuksesan dari peserta didik kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut serta dalam permainan kurikulum Merdeka Belajar. Oke, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih. Saya harap Bapak Ibu mengingat ya tadi tugas-tugasnya, alur-alurnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ada tugas ya Bapak Ibu. Tugas kita nanti akan kita bagikan buku, lalu nanti akan saya berikan tugas kepada Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Boleh ambil sendiri sesuai selera ya, bukunya yang mana? Itu sudah. Ya. Boleh dipilih Bapak Ibu. Yang mana menurut saya? Buku yang kami bagikan itu untuk Bapak Ibu ya. Ini sebagai kegiatan pembekalan ya. Jadi kita biar semangat ya, supaya apa yang sudah disampaikan materinya itu bisa cangkol kepala kita ya. Bukunya silakan dituliskan nama Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa diberi judul bukunya adalah Pembekalan Kurikulum Merdeka ya. Judul bukunya adalah Pembekalan Kurikulum Merdeka. Dan tuliskan nama Bapak Ibu ya. Jadi buku ini akan kita gunakan selama pembekalan di SD Maitreya Wira Batam.
Nanti pakainya gantian aja ya. Oke, kita akan lanjut. Kegiatan yang kedua adalah mengolah pikiran kita, ya. Mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan tadi bersama teman-teman yang sudah maju ke depan. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan di lembar berikutnya tentang komponen apa saja yang ada di kurikulum Merdeka yang tadi teman-temannya maju, ya, dengan diberi tanda panah yang tepat. Silakan Bapak Ibu, jadi bikin aja buletan-buletannya, ya. Seperti tadi kita anggap orang-orang itu adalah bulatan-bulatan. Siapakah tokoh utama, ya? Siapakah tokoh pendukung dan siapakah tokoh yang bisa mengembangkan si tokoh utama, ya? Jadi ada 3 komponen. Biar nggak sepi ya, saya kasih lagu. Kalau lagunya udah selesai, bukunya boleh dikumpulkan. Ayo digantikan dari aku. Ada nilai. Oke, kemudian akan saya lanjutkan. Di dalam standar isi itu terdapat CP atau capaian pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah paham tentang CP, capaian pembelajaran? Belum paham tentang CP? Tunggu ya Bapak Ibu, saya juga lihat contekan ya. Karena saya juga masih belajar. Kita kan sama-sama belajar. Jadi kita biar semakin paham. Jadi yang dimaksud dengan CP adalah capaian pembelajaran. Dulunya CP ini disebut dengan silabus. KIKD. Ya, dulunya capaian pembelajaran ini kita sebut dengan silabus. Kemudian KIKD atau pedoman pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian kita sambung dengan yang TP. Apakah Bapak Ibu tahu TP? Tahu tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran dulunya kalau di kurikulum Merdeka disebut tujuan pembelajaran. Kalau yang Kurtilas kira-kira disebut apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kalau di kurikulum Merdeka disebut TP, tujuan pembelajaran. Kalau di Kurtilas disebut KD, kompetensi dasar. KD ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau di Kurtilas kira-kira Bapak Ibu biasa kita sebut dengan ayo Bapak Ibu
Enggak. Disebut dengan indikator. Betul sekali ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke standar proses. Di situ ada modul ajar atau MA. Kalau di kurikulum Merdeka kita sebut dengan MA atau modul ajar. Kalau di Kurtilas kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa singkatannya kalau MA di Kurtilas? Bapak Ibu, yang lainnya selain Bu Suzy, kira-kira ada yang tahu MA itu modul ajar? Kalau di kurikulum Merdeka kita sebut dengan modul ajar. Iya Pak? Oke, kalau di Kurtilas kita sebut dengan RPP, modul ajar. Jadi nanti di kurikulum Merdeka kita sudah tidak menyebutnya lagi dengan RPP, tetapi kita menyebutnya dengan modul ajar. Lalu kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Bapak Ibu tahu apa pembelajaran terdiferensiasi? Tidak tahu? Kalau di kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang ketiga di standar proses yaitu ada pembelajaran berbasis proyek. Mungkin Bapak Ibu saat kita mengajar kita sudah ada melakukan proyek-proyek. Nah seperti itu ya Bapak Ibu untuk standar proses. Kita lanjut ke standar penilaian. Nah di standar penilaian ada asesmen diagnostik yaitu kognitif dan non kognitif. Ya seperti biasa kita menilai anak-anak berdasarkan nilainya ya Bapak Ibu, yaitu penilaian baik yang praktek maupun yang pengetahuan. Kita lanjut ke formatif, penilaian formatif, penilaian sumatif. Oke, sampai di sini Bapak Ibu paham tentang standar-standar, ketiga standar yang utama ya, yang ada di kurikulum Merdeka. Kita lanjut ya Bapak Ibu untuk yang selanjutnya. Nah, ibu-ibu sudah mencatat ya ibu-ibu? Oh sudah. Oke, kemudian kita lanjut ke standar teknik atau tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, siapa saja tenaga kependidikan di sekolah? Guru ya. Oke, ya seperti biasa kita sebagai guru berarti kita ikhlas ya. Kemudian kita proaktif, lalu yang terakhir kita peduli terhadap peserta didik kita. Lanjut untuk standar Sarpras yaitu ya lengkapi dan pelihara. Sepertinya Bapak Ibu untuk di Sarpras kita tidak perlu jelaskan panjang ya karena kita sudah tahu apa saja yang sudah dilengkapi oleh sekolah, kemudian apa yang harus kita jaga dan pelihara. Kita lanjut di standar pembiayaan. Nah di standar pembiayaan ini ada tambahi dan tetap hemat. Misalkan kita ingin request benda barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita, tetapi kita juga harus tetap hemat. Oke Bapak Ibu sampai di ketiga standar ini Bapak Ibu sudah paham ya. Kita lanjut ke standar yang terakhir yaitu standar pengelolaan. Di standar pengelolaan ini dia mengelola semua bidang yang ada di sekolah. Baik standar isi, standar proses. Tunggu ya Bapak Ibu lihat contekan dulu. Standar penilaian dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan untuk ke-7 standar tadi? Oke, tidak ada ya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke program pembelajaran yang mendukung kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini ada intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi khusus terkait mapel. Seperti biasanya ya, kita mengajar seperti biasanya. Kemudian yang kedua, kita mengacu pada capaian pembelajaran. Lalu yang ketiga, kita memakai model pembelajaran yang berdiferensiasi atau sesuai dengan karakter siswa atau kebutuhan siswa. Lalu yang selanjutnya ada co-kurikuler. Di co-kurikuler ini terbagi 3 juga. Ada pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan dan penguatan karakter serta kompetensi umum.
Lalu ada acuannya dimensi P5 tadi ya Bapak Ibu. Yang tadi sudah kita bermain peran P5. Lalu ada yang terakhir memakai pembelajaran berbasis proyek yang di luar kegiatan kelas seperti proyek. Kira-kira dari intrakurikuler dan co-kurikuler ini ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Paham ya Bapak Ibu ya? Jika ada yang kurang, boleh Bapak Ibu langsung bertanya kepada narasumber kita yaitu Bu Ita ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Ini adalah rangkaian proses pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Jadi yang pertama itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar. Kemudian kita lanjut ke proses belajar. Dari proses belajar lanjut ke formatif, asesmen dan sumatif. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah mengolah dan melaporkan hasil asesmen. Kemudian dilanjutkan ke perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu rangkaian proses pembelajaran dan asesmen dari kurikulum merdeka. Kira-kira dari apa yang sudah kami paparkan tadi, dari permainan tadi, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan mungkin tentang apa saja bagian-bagian dari TP, apa yang ada di TP, apa yang ada di capaian pembelajaran. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke, luar biasa ya. Narasumbernya luar biasa, pesertanya juga luar biasa. Jadi karena tidak ada pertanyaan, kamilah yang akan bertanya. Ya. Nah, kami gantian bertanya ya. Jadi dari masing-masing level silakan tunjuk satu orang yang mau menjadi volunteer ya. Nanti di pertemuan berikutnya bergantian. Jadi setiap orang akan memiliki keterikatan pada kegiatan sehingga pemahaman kita juga akan bertambah ya. Bukan cuma sekadar mendengarkan, tapi kita juga saling memberi umpan balik ya. Baik Bapak Ibu, siap? Kelas 5. Kelas 5 siapa Bu Angel? Kelas 2 siapa? Bu Dian matematika siapa? Dan PJOK siapa? Mungkin gabung aja ya. Matematika sama PJOK-nya gabung aja. Satu orang. Oh Pak Marco, oke Pak. Kelas 2 Kelas 2 siapa? Susi. Oh nggak ada, jangan. Gak ada suara. Pokoknya kita kasih nanti ke kelas, kita kasih nanti. Pokoknya yang tunjuk. Bulan Ria, oke, semua sepakat. Kelas 2 bulan Ria. Tenang Bu, nanti gantian. Minggu depan Anda tidak dapat. Angel siapa? Bu Elas, oke, cocok. Lalu untuk matematika dan PJOK, sepakat? Pak Marul ya? Oke. Tugasnya gampang sekali Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu memberikan sepatah dua kata-kata review tentang kegiatan hari ini, kesimpulan dari hari ini ya. Dari awal sampai akhir, apa sih yang sudah Bapak Ibu pahami dari materi hari ini? Cuma itu aja, ya. Dari materi hari ini yang Bapak Ibu pahami. Jadi kalau nggak paham, jangan disebutkan, ya. Yang disebutkan yang dipahami saja. Oke, siapa duluan yang bersedia? Antara Bulan Ria, Bu Helas, dan Pak Matul. Oke, siap. Senior kita satu ini memang luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kita berbagi ya, sama-sama belajar. Di sini saya tangkap dari peran kita bersama ada 3 poin. Yang pertama pokok utama adalah SKL, yaitu pelajar. Kemudian ada 5P dari ketuhanan, ya, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Kemudian ada namanya kurikulum Multiles, itu ada standar penilaian, isi, proses, biaya, kelas, dan standar pengelolaan.
Kemudian tadi dijelaskan oleh Bu Dona bahwa ada sebelum memasuki untuk kurikulum merdeka ada 3 poin juga, yaitu standar isi yaitu CP. CP biasa kita panggil silabus, sedangkan TP itu adalah tujuan pembelajaran, sedangkan ATP itu kita sebut indikator. Kemudian ada standar proses yaitu ada 3 poin, MA yaitu modul ajar yang kita sebut RPP, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada standar penilaian yaitu kita menilai di diagnostis, formatif dan sumatif. Itu aja. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada Bu Helen yang sudah banyak ya menangkap poin-poin dari kurikulum Merdeka Mengajar tadi yang kita pelajari bersama. Oke, selanjutnya Bu Lamria, kami persilakan apa saja yang tadi Bu Lamria sudah tangkap dari pemahaman bersama ini. Ayo Bu Lamria. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Lamria. Semangat. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya jelaskan sedikit. SKL itu yaitu disebut dengan peserta didik, di mana peserta didik itu dibekali dengan profil Pancasila, yaitu dari ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dan juga faktor pendukung dari profil Pancasila itu ada 7, yaitu standar proses, isi, penilaian, biaya, salgas, dan juga pengelola ya, seperti saya lupa. Dan juga ada standar penilaian itu terdiri dari asesmen diagnostik, kognitif, atau juga penilaian sumatif dan penilaian formatif. Standar proses terdiri dari modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek. Hanya itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut kontestan terakhir ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Jadi yang saya tangkap di sini yang pertama itu SKL. SKL itu ternyata siswa ya, standar kelulusan. Kemudian standar kelulusan itu dikelilingi oleh P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang mana yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan penguatannya adalah standar penilaian, standar isi, standar proses, tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pengelolaan. Luar biasa kontestannya ya. Jadi untuk Bu Heles, Bu Lamria, Pak Marul boleh ngambil satu. Dari kami ya. Ayo satu. Silakan. Pilih warna favoritnya boleh ya. Satu dari kami. Ya. Silakan Bu. Jangan diambil tutupnya aja. Oke ya. Jadi apa yang hari ini kita pelajari semoga bisa kita pahami ya. Jadi kalau bisa ditutup ya, saya tutup ya Bu Dona ya. Jadi kurang lebih kesimpulan pada materi pembekalan yang pertama itu tentang komponen yang ada di kurikulum Merdeka. Jadi apa bedanya sih Kurmer sama Kurtilas ya? Keduanya hampir sama dengan standar yang sama. Bedanya di Kurmer adalah P5-nya ya. Inilah yang menguatkan, mengembangkan SKL, standar kelulusan. Cita-cita dari kurikulum Merdeka ini maksudnya untuk menciptakan lulusan
pembentukan dari peserta didik yang menguat karakter, dimensi, profil pelajar Pancasilanya. Bagaimana anak itu supaya beriman, ya, memiliki rasa berkebinekaan yang global, bukan lagi antar lokal, ya, bukan cuma Indonesia suku bangsanya banyak, tapi juga mendunia, itu cita-citanya, ya. Lalu gotong royong itu sudah pasti. Kita anak-anak kita masih kurang rasa bagaimana bekerja sama, itu masih agak kurang, ya. Kita bisa lihat sendiri sebagai pendidik bagaimana anak-anak ini kalau kerja kelompok masih sampai besar pun masih kerja lebih suka sendiri-sendiri. Nah, itu yang akan kita perbaiki di Kurmer. Lalu mandiri. Nah, anak-anak kita jelas ya, kebanyakan anak mami, manja, bahkan untuk urusan toilet itu masih kurang. Jadi itulah yang akan kita perbaiki. Mengapa kurikulum itu perlu berubah, ya. Lalu bagaimana anak itu kreatif dan bernalar kritis. Apa sih bernalar kritis? Ketika mereka menemukan suatu permasalahan, mereka mempunyai pemikiran yang maju. Bagaimana supaya saya bisa memecahkan persoalan? Ketika temanku jatuh, tidak ada guru, saya harus bagaimana? Apakah saya harus menolong dia atau saya kabur meninggalkan dia? Nah, kita berusaha membuat anak berpikir terhadap suatu keadaan, bukan acuh, ya. Jadi sangat bagus sekali Kurmer ini, dan perlu sebagai pendidik kita memahami itu. Jadi itulah yang kurang pada Kurtilas dan kita tambahkan di Kurmer. Yang berikutnya adalah menguatnya literasi dan numerasi. Jadi pada asesmen di Kurmer itu kan ada diagnosis, ya, diagnosis. Nah, asesmen ini adalah asesmen awal bagaimana kita menguatkan literasi dan numerasi. SD Maitreya Wira untuk literasi itu di rapot pendidikan sudah hijau, sudah oke. Tapi numerasinya masih oranye. Artinya perlu peningkatan. Numerasi bukan cuma matematika, tapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, kadang anak-anak nih di lab kalau masuk, saya minta mereka duduk di nomor yang sudah ada angkanya di sini, ya. Mereka aja masih nggak hafal untuk tempat duduknya. Sesimpel itu, ya. Jadi pemahaman tentang bilangan, angka itu masih sangat kurang di sekolah kita. Nah, rapat pendidikan Bapak Ibu bisa akses sebagai guru, ya, untuk melihat apa sih yang perlu dikuatkan di sekolah kita. Itu bukan hanya tugas kepala sekolah, tapi pendidik itu sangat berperan penting karena SKL lah si tujuan utama dari Kurmer. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sisanya nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Setiap kali pembekalan itu ada berbeda-beda temanya. Jadi Bapak Ibu semangatnya tetap ya dipertahankan. Kita ikuti pembekalannya. Siapapun narasumbernya, kita sama-sama belajar, saling berbagi supaya kita bisa bertumbuh bersama. Ya, saya percaya Bapak Ibu adalah insan pendidik yang bisa diharapkan untuk sama-sama maju, berkembang kita bersama, ya, supaya rapot pendidikan kita tentang pendidik itu bukan lagi merah. Kalau Bapak Ibu lihat rapot pendidikannya kaget, pendidik kita warnanya merah. Bukan gak ada pendidik, tapi pendidik kita kurang dalam mengikuti pelatihan, penguatan wawasan dan sebagainya. Jadi mari yuk kita tetap pelihara semangat kita, ya. Bapak Ibu siap? Siap ya, semangat kita menyambut Kurmer ya di kurikulum Merdeka. Pembelajaran berikutnya nanti bukunya akan saya kembalikan lagi setelah nanti saya laporkan ke kepala sekolah. Jadi semua kegiatan ini diketahui oleh kepala sekolah untuk persiapan apakah guru kita sudah siap menuju mandiri berubah, ya. Kurang lebih pembekalan pada hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak Bapak Ibu, salam semangat, salam dan bahagia. Terima kasih.